eh, penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi umat. Yang pertama, kriteria pertama itu keluarga muda yang memiliki usaha. Yang kedua, pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Yang ketiga, jamaah majelis taklim yang memiliki usaha. Dan yang keempat adalah duafa yang memiliki usaha. Nah, ini 4 kriteria ini harus salah satunya terpenuhi dengan syarat, karena programnya di KUA Ciawi Gebang, maka syaratnya ya warga Kecamatan Ciawi Gebang dan maksimal usianya itu 35 tahun agar mereka masih tetap produktif. Mungkin itu Mas Boy. Ya, baik Pak Imam, tadi kan dikatakan bahwa ada beberapa syarat ya untuk mendapatkan bantuan KUA Percontohan Ekonomi Umat ini sebesar 10 juta rupiah ya. Itu apakah yang mencari dari pihak KUA atau dari masyarakat yang mendaftar, Pak? Yang pertama itu dua hal itu kita lakukan. Yang pertama kita memang mensosialisasikan ke desa-desa, gitu ya, ke desa-desa sosialisasikan. Juga kami mencari juga calon potensial, gitunya. Nanti ada yang mendaftar, ada juga yang memang kita cari. Lalu nanti kami tim mengasesmen ya, gitu. Kita menyeleksi mana yang produktif, mana yang layak memang dibantu, visi usahanya jelas, gitu, sehingga bantuan ekonomi yang 10 juta ini dari Kemenag Pusat itu jadi tidak sia-sia, gitu. Jadi betul-betul kami menyeleksi calon potensial yang ketika diberi bantuan itu usahanya ya bertambah maju, gitu. Karena kan usaha itu tergantung juga visi dari yang bersangkutan. Itu Mas Bang. Ya, baik Pak Imam. Saya ingin meneruskan pesan dari Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, yakni Pak Tarmizi Tor, bahwa selain memberikan bantuan, salah satu faktor utama keberhasilan program adalah pendampingan. Karena jika tidak didampingi nih, khawatir dana bantuan yang diberikan ini akan tidak sesuai, gitu ya. Bisa dibelanjain macam-macam seperti itu. Saya mungkin ke Pak Ade Yusuf ini, selaku penyuluh pendamping dari program KUA Percontohan Ekonomi Umat. Bagaimana sih Pak peranan dari penyuluh agama Islam ini dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat ataupun kepada para penerima manfaat ini di KUA Ciawi Gebang ini Pak Ade? Ya, baik Mas Boy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan program revitalisasi dilanjutkan dengan program percontohan KUA Percontohan Pemberdayaan Ekonomi Umat ini, tentu saja tugas penyuluh agama di samping tugas pokoknya sebagai memberikan bimbingan penyuluhan kepada majelis taklim binaan. Nah, sekarang ada tugas tambahan nih Mas Boy. Jadi ini tugas baru, tugas pengalaman baru. Saya kira saya sebagai penyuluh yang biasanya ngurus ibu-ibu majelis taklim, sekarang ngurus ekonomi umat. Nah, tentu saja ini pengalaman berharga dan tantangan bagi saya sebagai penyuluh agama yang ditugasi sebagai pendamping. Nah, dalam hal pendampingan ini tentu saja alhamdulillah kami 10 orang pendamping telah diberikan pembekalan terlebih dahulu Mas Boy. Dibintek oleh Direktorat Zakat Wakaf di Jakarta selama 4 hari, 3 hari 4 hari kurang lebih. Alhamdulillah ilmu pendampingan sudah kami dapat dan kami aplikasikan di lapangan di Ciawi Gebang. Ya, tentu saja pendampingan ini pendampingan pertama mungkin mengarahkan kepada para penerima manfaat untuk bisa mengatur ataupun merencanakan bisnis itu sendiri atau bisnis plan ya namanya. Kemudian membantu para penerima manfaat ini dalam hal mekanisme pencairan dana bantuan itu sendiri. Kemudian yang lebih penting lagi pengelolaan dari
dari hasil bantuan itu seperti apa. Nah, kebetulan Mas Boy, saya sendiri ini sebagai penyuluh fasilitator berkah keuangan keluarga. Jadi para penerima manfaat yang termasuk keluarga muda karena usianya maksimal 35 tahun, ini saya kira perlu dibekali ilmu-ilmu tentang manajemen keuangan keluarga. Karena memang ini berkaitan erat dengan apa namanya penyumbang terbesar naiknya angka perceraian itu salah satunya adalah masalah ekonomi gitu. Nah, di samping mereka dibekali pelatihan kewirausahaan, juga mereka diberikan ilmu tentang manajemen keuangan keluarga, bagaimana mengatur keuangan, kemudian harus pandai berinvestasi untuk masa depan dan lain sebagainya. Itu kita kasih ilmunya kepada mereka di waktu pelatihan, karena para penerima manfaat pun diberikan pelatihan, Mas Boy. Kemudian juga kita bantu mereka untuk membuat laporan keuangan supaya jelas pemasukan berapa, omset berapa, kemudian keuntungan berapa gitu kan. Kemudian dijadwalkan itu pertemuan rutin 1 bulan 2 kali. Jadi per 2 minggu kita ada kumpulan bersama 10 penerima manfaat. Pendamping penyuluh juga ada dibantu oleh pendamping dari LAJ, Lembaga Amil Zakat. Kebetulan di Ciawi Gebang itu LAJ-nya itu adalah rumah zakat gitu. Kemudian setiap kegiatan yang kami lakukan terkait dengan pendampingan, kami laporkan secara berkala setiap bulan melalui logbook yang sudah disediakan oleh Dir Jawa. Itu sementara Mas Boy penjelasan dari saya. Ya, baik Pak Ade, mungkin bisa sedikit digambarkan secara rinci tentang manajemen keuangan yang Pak Ade berikan materi-materinya kepada para penerima manfaat agar mungkin bisa balance gitu ya, neraca keuangannya agar tidak ini seperti apa itu Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau saya melihat bahwa memang terkait ekonomi keluarga ini kadang-kadang gini, ketika banyak naiknya angka perceraian, ketika ditanya kenapa kamu bercerai, itu rata-rata paling banyak masalah ekonomi. Nah, sebetulnya tidak sepenuhnya betul itu masalah ekonomi, karena memang mungkin tidak tahu ilmunya. Bisa jadi mereka ekonominya ada, tetapi tidak mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan ini yang repot saya kira. Nah, manajemen keuangan ini itu nanti mengarahnya ke situ. Jadi para peserta ataupun khususnya para penerima manfaat harus bisa membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Kadang-kadang kita itu hanya menurutkan keinginan saja tanpa mementingkan kebutuhan itu sendiri. Nah, misalkan ketika penghasilan itu didapat, maka 10% itu harus minimal 10% itu harus bisa ditabung. Nah, kemudian kalau ada keperluan kita untuk meminjam uang, itu boleh-boleh saja. Jadi kita hutang, kita pinjam uang itu boleh. Cuman DSR namanya ya, debt service rasionya itu maksimal 35% dari penghasilan kita. Kemudian sisanya ya digunakan untuk kebutuhan hidup. Nah, yang kita tekankan adalah lebih kepada para keluarga muda itu untuk pandai berinvestasi untuk masa depan. Tidak hanya sekedar menabung ya. Kalau menabung itu tentu saja berbeda dengan investasi. Karena kalau investasi itu ada nilai hasil yang akan kita dapat di kemudian hari. Kalau hanya menabung, kita mengumpulkan uang misalkan 100.000 per bulan di bawah bantal, ya hasilnya 10 tahun kemudian segitu gitu. Tapi kalau berinvestasi pasti ada nilai tambah, ada nilai hasil yang didapat oleh si pelaku investasi itu. Nah, kita arahkan misalkan contoh-contoh investasinya bisa menabung emas, bisa membeli apa ya kalau sekarang kan banyak lembaga-lembaga keuangan yang memang menerima jasa kita menabung uang tapi hasilnya gram gitu. Dan kita memang mengarahkan ke situ. Itu saya kira Mas Boy.
Ya, ini menarik nih kalau berbicara masalah keuangan, dan saya setuju bahwa salah satu ya, bukan menjadi faktor utama, salah satu penyebab dari perceraian di dalam rumah tangga ini masalah dapur, ini masalah keuangan, masalah ekonomi. Makanya memang perlu sekali, saya setuju bahwa sebelum menikah itu, dan juga kan ini juga pasti ada bimbingan perkawinan ya di KUA Ciawi Gebang, itu juga perlu disampaikan tentang bagaimana manajemen keuangan di dalam rumah tangga agar nantinya ke depan tidak cekcok ini antara suami istri karena gara-gara masalah keuangan. Saya setuju dengan penjelasan dari Pak Ade. Saya mau ke Pak Imam terlebih dahulu, Pak Imam. Ya, siap, Mas Boy. Ya, Pak Imam, mungkin ini kan terkait dengan revitalisasi KUA, salah satunya ini memang mengubah image KUA ini, Pak ya. Tidak hanya sebagai kantor urusan asmara, kalau meminjam pendapat dari Gus Menteri, tapi juga menjadi pusat layanan keagamaan. Ya, jadi semua layanan keagamaan ada di sana. Termasuk salah satunya adalah zakat ini, Pak. Ya. Ngubah KUA ataupun menjadikan KUA sebagai UPZ, sebagai perpanjangan tangan dari Basnas di tingkat kecamatan. KUA Ciawi Gebang ini dikabarkan menjadi salah satu UPZ, benar Pak ya? Betul, betul Mas Boy. Ya. Ini bagaimana Pak bentuk kolaborasi dan komunikasi dengan Basnas Kabupaten, berarti ya Basnas Kabupaten Kuningan ini dalam hal pengumpulan zakat di KUA ini, bagaimana Pak nanti pengelolaannya? Ya, baik Mas Boy. Jadi betul di KUA Ciawi Gebang khususnya kini sudah ada yang namanya UPZ KUA. Dan tidak hanya di KUA Ciawi Gebang, juga setiap KUA di Kabupaten Kuningan itu oleh Basnas telah dibentuk UPZ KUA, gitu ya. Jadi mereka di SK oleh Basnas, namun ada pemisahan tugas nih Mas Boy. Jadi di kecamatan itu kan ada dua ya, ada UPZ KUA ini yang baru sama UPZ kecamatan yang secara struktural itu langsung ke Basnas. Gitu. Nah di UPZ KUA ini kami hanya diberikan tugas atau kewenangan untuk penampungan infak dan sedekah saja, tidak zakat. Nah untuk zakatnya itu kewenangannya untuk pengumpulan pemberdayaan dan zakat itu oleh UPZ kecamatan. Tetapi secara sistem UPZ KUA juga karena di SK oleh Basnas, maka apa yang dikumpulkan yang diterima dari infak dan sedekah itu kemudian disetorkan ke Basnas 100%. Kita setorkan ke Basnas. Kita sudah melakukan pengumpulan itu dari sejak bulan Oktober 2021. Nah kita setiap minimal triwulan itu kita setorkan. Jadi di bulan Januari kemarin kita sudah setor zakat infak dan sedekah itu 4.700.000-an. Terus di bulan April juga kita setor 3.800.000, dan di bulan ini rencana kita akan menyetorkan lagi kurang lebih uang 4 juta. Nah dari mana uang tersebut, infak dan sedekah tersebut? Nah, sasaran kita memang sempit, yaitu hanya dari para calon pengantin dan masyarakat pengguna layanan. Jadi kita sampaikan kepada mereka bila ingin menitipkan infak dan sedekahnya, ini kwitansinya dari Basnas, itu kan kita melakukan sistem pelaporan ke Basnas. Artinya bukan KUA bukan lembaga KUA-nya yang menampung infak sedekah, tetapi lembaga UPZ KUA yang di SK oleh Basnas. Karena ini khawatirnya nanti ada salah persepsi nih ya, KUA mengut uang gitu kan. Makanya kita betul-betul hati-hati sampaikan ke para calon pengantin, ke masyarakat bila akan berinfak, dan kita kasih kwitansinya. Bahkan apabila mereka ingin berinfak sedekah melalui rekening, kita kasih nomor rekening Basnasnya. Gitu. Jadi
UPJ KUA itu hanya perantara saja menerima infak dan sedekah dari masyarakat, kemudian kita setorkan. Nah, ada kembalinya ke UPJ KUA yaitu 10% itu untuk amilin. Untuk amilin itu 10% yang kembali dari yang 100% kita setorkan. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kuningan 32 KUA sudah di SK UPJ-nya dan sudah berjalan menampung infak dan sedekah. Itu Mas Boy. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa semua berarti KUA jadi UPZ di Kuningan mendapatkan SK dari Basnas Kabupaten Kuningan, seperti itu Pak ya? Betul Mas Boy. Seperti itu. Baik. Namun tadi dikatakan bahwa untuk zakat di pemerintah, di kecamatannya berarti ya, di kecamatan, di kantor kecamatan UPZ yang untuk zakat. Kalau KUA berarti infak dan sedekah. Nah nanti ini untuk pengumpulannya ini apakah masing-masing saja langsung ke Basnas atau dikumpulkan dulu antara UPZ kecamatan dengan KUA atau seperti apa Pak? Masing-masing ya, karena kan kita beda organisasi. Gitu. UPZ kecamatan itu kalau dulu mah disebutnya kan basis kecamatan. Itu secara hierarkis mereka sudah ada dari sejak dulu, diatur oleh undang-undang UPZ kecamatan. Maksudnya itu UPZ kecamatan itu bukan UPZ kantor kecamatan ya, itu UPZ tingkat kecamatan, gitu ya. Jadi kita berbeda organisasi, berbeda struktur, maka pelaporannya pun itu masing-masing gitu ya. Ya baik. Kalau untuk ini kan juga tadi sudah ngomong terkait zakat ini Pak. Kalau untuk wakafnya bagaimana Pak di KUA Ciawi Gebang Pak? Terkait wakaf, Mas Boy, di bulan Maret kita bersepakat untuk melakukan inovasi layanan wakaf. Kita namai layanan wakaf itu layanan sejiwa. Jadi sapa, jaring, ikrar wakaf. Nah, program ini adalah layanan aktif KUA Ciawi Gebang untuk menginventarisir, untuk mendorong tanah-tanah yang sudah secara lisan diwakafkan oleh para mewakif, namun belum diakta ikrar wakafkan. Jadi upaya ini betul-betul kami ingin mendorong bahwa aset-aset wakaf, aset-aset umat itu aman di kemudian hari dengan memiliki legalitas akta ikrar wakaf. Nah, sejak di launching di bulan Maret sampai saat ini, program Sajiwa ini alhamdulillah sudah ada 45 akta ikrar wakaf yang kita terbitkan. Kemudian kami berkolaborasi dengan desa, dengan Kementerian Agama, dengan BPN. Jadi di desa ada program PTSL, maka tanah wakaf yang sudah kita terbitkan AIW-nya, kita dorong agar desa mengusulkan tanah wakaf itu untuk disertifikasi wakaf. Nah, bila kemudian kan kalau tanah itu sudah bersertifikat, tidak bisa masuk program PTSL desa, kami juga berarti diajukan melalui program Kemenag. Karena di Kemenag Kabupaten Kuningan itu sudah sangat erat kerjasamanya dengan BPN. Kita ajukan melalui Kemenag untuk mensertifikasi wakaf. Alhamdulillah kemarin di bulan awal Agustus di Desa Karangkamulyan sudah ada 17 yang jadi sertifikatnya melalui program PTSL, bahkan dihadiri oleh Bupati, oleh Kepala BPN, saya selaku PPLW Kecamatan Ciawi Gebang juga menyerahkan secara simbolis tanah wakaf sudah yang sertifikat. Sampai saat ini tuh sudah ada 20 yang dari 45 itu yang sudah jadi sertifikat, 17 dari program PTSL, 3-nya memang program mandiri karena mereka ingin cepat. Jadi kita punya terkait wakaf punya layanan yang disebut layanan Sajiwa, sapa, jaring, ikrar wakaf. Iya, kalau yang untuk program percepatan sertifikasi dengan BPN bagaimana Pak progresnya? Yang BPN itu berarti kan melalui Kementerian Agama ya Mas Boy. Itu
program pensertifikan wakaf. Karena memang kan semua ujungnya ke BPN ya, yang PTSL desa ke BPN, yang Kementerian Agama ke BPN, karena di sana tugas layanannya. Kemarin diajukan 20, itu sudah diajukan 20 juga, 21 ya, 21 kemarin sudah diukur dari petugas BPN sama petugas Kementerian Agamanya dari penyelenggara zakat wakaf itu Pak Aang sama Bu Lucy sudah diukur dan sedang proses pensertifikatan. Itu ada hampir 16 yang lolos, karena ada juga yang ditolak, memang ada kekurangan berkas gitu. Nah, yang sisanya ada beberapa yang menyatakan bahwa belum ingin diajukan sertifikat. Jadi membuat AIW untuk legalitas yayasannya untuk pengajuan bantuan dari kementerian terkait. Jadi mereka cukuplah sampai ini dulu lah. Nanti mungkin tahun depan minta bantuan ke kami untuk bisa proses pensertifikatan. Itu Mas Boy ya. Baik, berarti ada 20 namun 16 yang sudah lolos ya Pak ya, yang sudah tinggal diproses saja. Baik. Untuk ke Pak Ade, kita kembali lagi nih ke Pak Ade terkait dengan program percontohan ekonomi umat ini. Pak Ade mungkin bisa disampaikan ini bagaimana sekarang progres dari para penerima manfaat kawah percontohan ekonomi umat yang sudah mendapatkan bantuan ini kan karena programnya sudah berjalan ya sejak 2021 ini menjadi pilot project perdana di 11 KUA di seluruh Indonesia. Ini bagaimana sebelum dan juga setelah dibantu ini bagaimana progres dari para penerima manfaat ini? Ya, baik Mas Boy. Itulah tugas pendamping memang diantaranya itu. Jadi untuk memonitoring perkembangan usaha para penerima manfaat yang sudah diberikan bantuan. Tentu saja bantuan yang digulirkan ataupun bantuan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui program KUA Percontohan Ekonomi Umat kepada para penerima manfaat ini sangat bermanfaat. Terlihat bahwa memang sebelum adanya bantuan ini rata-rata para penerima manfaat ini tentu saja karena tahun kemarin itu kan memang dampak dari COVID itu sendiri luar biasa terhadap perkembangan usaha. Jadi terkait permodalan ini sangat-sangat terbatas bagi mereka para pengusaha UMKM. Nah, kemudian sempat usahanya sampai tidak jalan karena memang kekurangan modal. Kemudian jaringan yang kurang luas, belum dipasarkan secara online, belum mengerti dan lain sebagainya. Kemudian secara kualitas sumber daya manusia pun masih rendah. Gitu. Bagaimana cara mengembangkan usaha? Kemudian market pemasaran juga yang masih terbatas. Nah, dengan adanya program KUA Percontohan Ekonomi Umat ini yang memberikan bantuan pure murni gitu tanpa adanya pengembalian dari pemerintah, anggaran dari APBN, dan perlu diketahui Mas Boy bahwa Ciawi Gebang ini dananya itu dari kantor wilayah ya, karena informasi dari pusat itu dana yang bergulir bantuan ini ada yang langsung dari pusat, ada yang dikelola oleh kantor wilayah di provinsi, tingkat provinsi. Nah, kebetulan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, ini dananya dari anggaran DIPA kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah diberikan bantuan, tentu saja cukup signifikan perubahannya. Terlihat dari kembalinya usaha para penerima manfaat ini berjalan seperti biasa gitu. Karena memang dari sisi permodalan ada permodalannya. Kemudian setelah mendapatkan pelatihan, mereka dalam teknis pemasaran pun lebih kekinian ya, bisa dipasarkan secara online melalui
media sosial atau akun-akun media sosial masing-masing, bisa Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian kualitas kemampuan secara individu SDM-nya pun ya cukup meningkat, Mas Boy. Nah, terlihat dari ada peningkatan omset ketika saya tanya-tanya bagaimana perkembangannya itu antara 20 sampai 30% lah rata-rata per penerima manfaat ini gitu. Kecuali mungkin ada yang di segmen perdagangan itu masih di bawah 15 atau 10% lah, peningkatannya masih kecil. Ini yang di bidang industri, karena di Ciawi Gebang, di KUA Ciawi Gebang ini segmentasi usahanya beragam, Mas Boy. Dari mulai perdagangan, kemudian ada juga home industri, yang kemarin Mas Boy sudah wawancara, itu Teti ya, home industri Sari Rasa Baru yang memproduksi makanan khas Kuningan, Rara Guding namanya, sama Wajib Sirsa. Kemudian ada juga jasa ini jasa menjahit pakaian, konveksi, dan satu lagi adalah peternak. Nah, alhamdulillah peternak ini kemarin waktu bulan haji ini Marema, Mas Boy, lumayan omsetnya juga lumayan, karena setelah diberi bantuan kemudian ditambah kambingnya, dan waktu bulan haji kemarin alhamdulillah laku terjual gitu. Nah, sekarang dikembali lagi ke beli lagi bibit yang baru untuk dikembangkan selanjutnya. Itu sementara, Mas Boy. Ya, baik, alhamdulillah sekali berarti ya kemarin yang peternak kambing pas musim haji ini laku seperti itu ya dagangannya atau usahanya. Baik, pemirsa Bimas Islam TV yang saat ini sedang menyaksikan dan ingin bertanya kepada dua narasumber kita seputar KUA Percontohan Ekonomi Umat di Ciawi Gebang, silakan bertanya pada kolom komentar, atau yang ingin mengetahui nih bagaimana sih caranya untuk mendampingi proses pendampingan, lalu juga pelatihan apa saja sih yang diberikan materi-materinya sehingga penerima manfaat ini usaha-usahanya ini bisa berkembang dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari optimalisasi dana zakat ini adalah mengubah mustahik menjadi muzaki ya. Jadi memang di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf ini saat ini sedang mendorong bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan tidak hanya sekedar membagi-bagikan sembako aja gitu, seperti itu. Kalau saya boleh mengcopy seperti itu ya dari kata-kata Pak Direktur seperti itu. Jadi zakat ini bukan hanya sekedar bagi-bagi sembako, tapi bagaimana caranya untuk mengubah para mustahik ini menjadi muzaki. Silakan yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan di kolom komentar. Kembali lagi ke Pak Ade, mungkin sambil menunggu pertanyaan. Bisa dikatakan ada dari 10 berarti ya, 10 penerima manfaat ini di KUA Percontohan Ekonomi Umat, siapa yang paling menonjol? Katakanlah seperti itu, untuk pengembangan usahanya nih cukup pesat lah. Ya. Baik, Mas Boy, ini kebetulan kalau di Ciawi itu mayoritas dari 10 itu kebanyakan perdagangan ya, artinya ada warung-warung kelontong gitu. Dan ini kalau warung kelontong dia kan hanya membeli barang kemudian dia jual gitu kan. Paling keuntungan maksimal itu 5-10% lah, sangat kecil saya kira. Dan ini memang sulit untuk berkembang ya. Nah, alhamdulillah di Ciawi Gebang di samping ada perdagangan juga ada yang bergerak di bidang home industri, dan ini yang justru kelihatan cukup signifikan perkembangannya, karena saya lihat dari setiap kali kunjungan melakukan pendampingan ini kalau dulu kan karena terhambat permodalan, jadi produksi itu tidak setiap hari, karena memang ya untuk membeli bahannya susah gitu, karena terbatasnya modal. Nah, dengan adanya bantuan seperti ini, alhamdulillah produksi bisa setiap hari. Kemudian karena akses pemasarannya lebih luas,
melalui misalkan melalui jejaring sosial, medsos, kemudian Facebook, ini bisa di luar kota, Mas Boy. Tidak hanya pembeli itu dari wilayah Kecamatan Ciawi Gebang saja, tapi sudah akses bahkan banyak dari Jakarta pun pesan ke kita, ke Teh Teti ya, sebagai pelaku penerima manfaat yang bergerak dalam bidang home industry. Nah, saya kira itu yang paling menonjol yang saya lihat home industrinya, Mas. Makanya ini bisa dievaluasi untuk ke depan kalau misalkan ada lagi program-program seperti ini, lebih kepada para pengusahanya yang lebih kepada bergerak dalam bidang industri, biar lebih lebih mudah dikembangkan dan lebih cepat perkembangannya dibanding hanya sekedar perdagangan. Itu, Mas. Ya, baik, berarti yang cukup berkembang seperti itu ya. Ini yang home industry seperti itu ya. Tadi juga dikatakan bahwa keuntungannya nih sampai 30% seperti itu Pak ya. Kenaikan omsetnya ini luar biasa sekali nih. Yang biasanya hanya 5 hingga 10% ini bisa sampai cukup melonjak drastis. Berarti ini ada tidak hanya penyuluh kan, berarti kan ada LAS-nya ya yang menjadi pendamping di sana. Itu LAS. Iya. Rumah zakat. Baik, dan jadi selain ada penyuluh, juga ada dari LAS Rumah Zakat untuk mendampingi pelatihan-pelatihan seperti itu, Pak ya. Nah, ini salah satu hal mungkin yang menjadi tantangan seperti itulah. Kita tidak menyebut sebagai masalah, sebagai tantangan adalah dalam suatu program itu menjaga komitmen ini, Pak. Nah, bagaimana nih, Pak, tips dan triknya ini Pak untuk menjaga komitmen dari para penerima manfaat ini agar tetap istiqomah seperti itu Pak. Silakan. Ya, ini jujur saja memang ini tantangan yang luar biasa bagi kami, khususnya para pendamping yang diberikan tugas untuk mendampingi. Kadang ya memang kembali lagi kepada mental ya Mas Boy. Terkadang orang itu boro-boro dikasih bantuan tunai, tidak harus mengembalikan. Kadang-kadang diberikan pinjaman oleh lembaga keuangan seperti bank saja, kadang-kadang masih bisa nunggak gitu kan. Nah inilah perlunya pendampingan terus kepada mereka. Jadi tidak boleh di loss gitu. Jadi kayak main layang-layang aja Mas Boy. Jadi ditarik, diulur, itu aja sih tipsnya. Makanya kita untuk menjaga komitmen itu salah satunya adalah kita ada pertemuan rutin 2 kali dalam sebulan. Dan kita komitmen yang tidak hadir itu kita denda 10.000 per 1 kali tidak hadir, itu ada dendanya gitu. Dan alhamdulillah sih sementara ini masih kompak, mereka masih bisa diberikan bimbingan, diberikan pendampingan, dan alhamdulillah secara umum usaha mereka masih jalan gitu. Masih jalan. Begitu Mas Boy. Baik, terima kasih Pak Ade. Saya mau ke Pak Imam ya. Ke Pak Imam lagi, ke Pak Kepala lagi. Ini saya mendapatkan informasi bahwa KUA Ciawi Gebang ini baru saja mendapatkan penghargaan ya Pak ya, sebagai KUA dengan implementasi e-government terbaik se-Jawa Barat ini Pak. Apa Pak yang menjadi faktor KUA Ciawi Gebang ini mendapatkan penghargaan dari Kanwil apa dari mana Pak? Mohon maaf. Dari Fakultas Fisip UIN Bandung. Oh, dari UIN Bandung ya Pak ya? Iya. Apa Pak yang menjadi penilaian bahwa KUA Ciawi Gebang ini menjadi KUA dengan implementasi government terbaik ini? Alhamdulillah di bulan Juli kemarin KUA Ciawi Gebang itu mendapatkan penghargaan sebagai KUA dengan implementator e-government terbaik. Ini jadi
sebuah bukti komitmen KUA Ciawi Gebang untuk mengimplementasikan program Pak Menteri Agama dalam hal ini transformasi digital. Jadi mudah-mudahan penghargaan ini jadi pengakuan bagi pihak eksternal, dalam hal ini dari pihak UIN Bandung terhadap proses transformasi digital yang sedang kita lakukan di KUA Ciawi Gebang, gitu ya. Ketika waktu itu diwawancara nih sama sama asesor terkait e-government di KUA Ciawi Gebang, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, di KUA Ciawi Gebang itu hampir semua pekerjaan sehari-hari, pekerjaan harian pegawai KUA Ciawi Gebang itu sudah berbasis aplikasi, Mas Boy. Jadi kita tidak ketik-ketik manual di Microsoft Word, di Excel, tetapi kita sudah dibikin sistemnya, database-nya menggunakan aplikasi. Seperti untuk kenaikan pangkat penghulu, kita memiliki aplikasi Sipahul, sistem pangkat penghulu, gitu ya. Itu aplikasi sederhana menggunakan Excel, tapi udah aplikasi ya. Terus untuk pencetakan akta ikrar wakaf, kita bikin aplikasi, kita namai Suwaki. Nah, untuk mengelola SPJ BOP ada aplikasi Simapan, ada aplikasi untuk laporan BIMWIN, SPJNR, laporan-laporan dan lain-lain. Jadi semuanya sudah berbasis aplikasi. Yang kedua, Mas Boy, ini yang paling, saya kira paling menonjol dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, bahwa seluruh layanan administrasi di KUA Ciawi Gebang itu sudah bisa dilakukan secara online tanpa tatap muka. Jadi udah pure 100% online kalau masyarakat menggunakannya, gitu kan. Jadi misalnya Mas Boy mau di Jakarta, mau di Kalimantan, mau di Papua, bahkan mau di luar negeri, butuh layanan kami di KUA Ciawi Gebang itu semudah dan secepat layanan tatap muka. Dan Mas Boy nanti tinggal download aja dari email yang balasan otomatis kami, karena di sana prosesnya terlihat dari mulai belum terverifikasi, sudah verifikasi, sedang proses, dan layanan selesai untuk di-download. Jadi misalnya kita bikin surat keterangan beda nama atau legalisir, nanti ada barcode untuk ininya, untuk nge-link ke website kami untuk validasinya, gitu. Jadi itu layanan KUA Ciawi Gebang. Jadi ketika dia meminta layanan, itu yang pertama udah otomatis ada balasan email, yang kedua ada sapaan otomatis ke nomor WA yang dia berikan. Nah, nanti proses validasi itu ada di sana. Yang selanjutnya kita antrian sudah berbasis elektronik, gitu. Antrian seperti di bank lah, gitu, atau seperti di kantor-kantor swasta yang lainnya. Terus kita sedang melakukan proses digitalisasi arsip. Jadi arsip-arsip surat masuk, surat keluar, akta ikrar wakaf, register, duplikat, dan dokumen-dokumen yang perlu digitalisasi, kami sudah alih mediakan dari versi cetak ke versi file digital. Itu yang pertama. Lalu file digital itu pun ketika sudah didigitalisasi kan memerlukan sebuah sistem untuk pencariannya, untuk pengelolaannya, untuk indexingnya dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting juga, kami sudah membangun sistemnya yang kami namai e-arsip, gitu ya. Nah, sistem e-arsip ini fungsi yang pertama adalah mengelola file digital yang sudah dialih mediakan tadi dari versi cetak ke web. Yang kedua, itu berisi semua data-data yang dikelola oleh KUA, data kemasjidan, data keagamaan, data nikah, data wakaf, surat keluar, disposisi, dan sebagainya. Jadi saya beserta tim IT ini Kang Asep, ingin bahwa semua aplikasi, semua kebutuhan KUA itu diakses melalui aplikasi ini. Saya lagi diklat di Bandung, butuh data, tinggal masuk login ke e-arsip. Saya lagi misalnya
ada ini di pengadilan atau di mana di Kemenak ada data, kita tinggal ngambil dari sana gitu. Ada layanan yang membutuhkan legalisir, kita nggak usah ke rak arsip, kita cari di sistem itu dan kita download, kita legalisasi. Jadi masyarakat yang legalisir, yang kebetulan dia tidak menggunakan sistem layanan online tetapi datang ke kami ke KUCL Gebang, jadi kita tinggal cari di sistem, ketemu, download file digitalnya, kita printkan, kita legalisir. Dia hanya memerlukan waktu yang sedikit. Sementara ini kan masyarakat datang ke sini, kita cari ke filenya di bukan file ya, ke berkasnya di gudang, kita kasihkan ke mereka ke fotokopi, datang lagi ke kita legalisir. Itu kan memakan waktu, biaya. Tetapi dengan digitalisasi ini itu mempermudah, mempercepat, fleksibilitas mau dari mana saja gitu kan, dan kita lebih hemat energi, dan mudah-mudahan itu bisa mewujudkan kesan layanan yang positif bagi masyarakat dan masyarakat merasa dimudahkan dan bermanfaat gitu ya. Yang selanjutnya apalagi ya, ini website. Kita sudah punya website itu untuk sarana informasi kegiatan dan program KUA. Dan sistem layanan online tadi pun berbasis website, Mas Boy, gitu ya. Jadi kita ada layanan online itu yang kita namai layanan SIDOI, sistem daftar online dan informasi, gitu ya. Jadi rekomendasi nikah, pengantar haji, beda nama, pencarian arsip, permintaan billing dan lain-lain itu bisa udah sistem online itu. Sebentar lagi yang akan kita launching nih, yaitu aplikasi Android. Mudah-mudahan bisa sedang berproses itu untuk sistem layanan dan informasi. Jadi layanan KUA adalah ada dalam genggaman gitu ya. Artinya masyarakat bisa karena aplikasi Android itu lebih user friendly daripada website. Website itu masyarakat masih agak susah menggunakan. Tetapi kalau sudah berbasis aplikasi, hampir semua lapisan masyarakat, bahkan orang tua pun sudah terbiasa menggunakan aplikasi Android. Atau ada lagi saran dari Mas Boy, saya harus apa? Itu program e-government-nya ini, mumpung tim saya lagi on fire nih, gitu, lagi semangat. Ya, ini luar biasa ini kalau saya dengar cerita dari Pak Imam ini bahwa semuanya sudah berbasis online dan sudah berbasis digital. Dan memang kalau saya lihat sudah seharusnya, bukan suatu hal yang katakanlah mungkin bisa dikatakan ya memang inovatif. Cuman memang saat ini kalau melihat era sekarang memang sudah seharusnya semua layanan publik, layanan pemerintah, layanan masyarakat itu harus berbasis online, karena sekarang kita semua itu sangat gadget sekali ya, sangat tergantung pada gadget. Bahkan sampai ada istilah lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget. Seperti itu. Ini luar biasa. Namun salah satu hal mungkin jika ini kan berarti kan masih berbasis website ya, seperti itu ya Pak Imam ya, belum berbasis Android. Nah ini bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada masyarakat, karena kan pastinya tidak semua masyarakat itu paham gitu mengenai sistem-sistem berbasis online gitu. Terutama yang mungkin kalangan ya kaum yang sudah lanjut usia seperti itu, Pak. Ini program ini kan memang kami proses dalam kesulitannya itu kan sosialisasi ya, sosialisasi karena untuk menjangkau 97.000 warga Ciawi Gebang gitu kan. Tapi kami lakukan edukasi itu lewat orang-orang desa, orang-orang pegawai desa, kita edukasi agar mereka bisa mengakses layanan online kita gitu kan. Terus juga ya diminta itu juga disosialisasikan. Artinya masyarakat agar memiliki pengalaman untuk mendapatkan proses layanan berbasis online. Karena tadi kata Mas Boy, karena ini sebenarnya sudah menjadi sebuah keharusan.
menjadi keniscayaan layanan online. Nah, hanya sayang memang di lingkungan kita kan belum ke arah sana gitu kan. Sedang proses dan proses digitalisasi itu proses sesuatu yang sama sekali baru, yang betul-betul memang harus ada pengawalan nih dari pusat, dari Kanwil agar proses ini bisa didorong lebih cepat, agar kita tidak ketinggalan. Saya kedupan aja ngantar anak, padahal udah kedupan tapi pesannya tetap lewat online gitu kan. Makanya di kami nih di front office itu ada videotron ya, ada layar besar. Walaupun masyarakat kesini meminta layanan secara fisik dia tatap muka, tetapi kami minta mau pakai HP atau melalui video layar besar itu, mereka minta layanan dari situ gitu. Agar apa? Agar semua layanan itu terekam dalam website, terekam siapanya, jam berapanya dia minta layanan, jenis apa layanannya, itu terekam dalam sistem website gitu. Jadi itu juga proses edukasi kami kepada masyarakat. Layarnya gede kan, enak gitu ya. Digit-digitnya tombolnya besar, jadi walaupun orang tua pun jelas kelihatan gitu. Jadi proses sosialisasi, edukasi kami kepada masyarakat agar mereka terbiasa menggunakan layanan online. Dan alhamdulillah kami di Kuningan mudah-mudahan di level yang lebih tinggi lagi pionir untuk memberikan layanan yang secara digital yang lebih mudah dan cepat gitu. Itu mungkin Mas Boy. Baik Pak Imam dan juga Pak Ade, ini kita tidak terasa sudah di penghujung acara ini. Acara obsesi ini sudah berjalan hampir 1 jam. Mungkin dari Pak Imam dan juga Pak Ade, silakan jika ada closing statement untuk sebelum menutup acara kita pada kesempatan kali ini. Pak Imam dulu, Pak Kepala dulu. Baik, Pak Imam dulu. Terima kasih Mas Boy. Yang pertama mungkin saya sampaikan terima kasih KUA Ciawi Gebang diberikan kesempatan dalam acara obsesi ini, sehingga kami juga bisa menyampaikan berbagai program kegiatan dan inovasi yang sudah kami lakukan. Ya mudah-mudahan, mohon doanya KUA Gebang bisa lebih baik lagi, bisa melaksanakan tugas-tugas dari pimpinan dalam hal ini program prioritas revitalisasi KUA, karena Pak Menteri betul-betul menginginkan bahwa KUA ada perluasan cakupan layanan, nggak ngurusin nikah aja, zakat, wakaf, ekonomi, moderasi beragama, dan lain keagamaan lainnya. Ini tentu menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi, tetapi insya Allah kami beserta rekan-rekan di sini berkomitmen dan siap untuk melaksanakan program revitalisasi dan menyukseskannya. Mungkin itu, mangga Pak Ade. Ya, silakan Pak Ade, 1-2 kalimat untuk closing statement pada kesempatan kali ini. Baik, untuk saya selaku penyuluh agama, tentu saja ini tantangan baru ketika saya ditugaskan menjadi pendamping KUA Percontohan Ekonomi Umat, dan ini perlu Mas Boy ketahui, ini rompi pendamping se-Indonesia mungkin sama nih. Ya, makanya, saya sering melihat juga di kawan-kawan di KUA lain. Ya, makanya mungkin bagi teman-teman para penyuluh, para pendamping semuanya, tetap semangat, terus kita dampingi para penerima manfaat supaya usaha mereka ataupun bantuan yang sudah diberikan oleh Kementerian Agama bisa berdampak tidak hanya untuk dirinya, juga untuk masyarakat sekitarnya dan bisa membantu kepada sesama. Dan tujuan dari program ini adalah menciptakan ataupun membuat yang tadinya mustahil menjadi muzaki. Itu aja, Mas Boy.
Baik, terima kasih Pak Imam dan juga Pak Ade atas kesempatannya pada kali ini di dalam acara Obsesi obrolan seputar soal Islam mengenai sharing program KUA Percontohan Ekonomi Umat di KUA Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Akhir kata saya Boy Aditya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.